dengan skala 1:1 Lego Polaroid One Step. Mari kita simak. Halo cusaman, kembali lagi bersama Tius di sini di channel baruku, channel Bata Plastik. Dan kali ini aku punya Polaroid Lego dengan skala 1:1. Cukup menarik. Aku coba review ini dan semoga kamu suka. Oke, kita mulai dengan desainnya. Di sini kalian bisa lihat bahwa dominasi adalah warna hitam dan putih dengan aksen warna-warni di sini. Menurutku cukup bagus karena aksen di sini aku sempat lihat di benda aslinya, foto aslinya gimana sih? Apakah beneran ada warna gini, terus urutannya apa sama? Ternyata beneran sama loh. Dan aku cukup suka sih kalau lihat replika yang sebisa mungkin sama dengan aslinya. Karena itu memperlihatkan sebuah ketelitian yang sangat cukup diapresiasi. Kita bisa lihat di belakangnya juga bentuknya cukup sama, cukup mirip dengan kemiringan-kemiringan yang ada. Lalu kita bisa lihat teropongnya di sini. Teropongnya beneran bisa kamu keker. Lalu di bagian belakang ini agak tumpul. Itu juga cukup mendetail. Kita punya dua tombol di bagian depan. Ada yang merah dan ada yang hitam. Yang merah ini bisa dipencet. Jadi kalau misalnya kalian pencet, harusnya foto keluar. Dan kita akan bahas nanti. Karena ini beneran berfungsi. Lalu di sebelah kiri ini ada tombol hitam, ini bisa diputar. Ini untuk mengatur exposure cahaya saat kita ngambil foto. Ini juga beneran bisa diputar. Yang bagian tombol ini dikasih stiker untuk skala exposure cahaya. Tapi kalian bisa lihat detailnya. Sayang sekali stikernya kurang bagus sebenarnya karena dia nggak nempel dengan benar dan selalu copot-copot. Ya, sangat disayangkan banget sih. Di tengah sini ada lingkaran besar, mungkin sangat obvious ini adalah optik dari kamera untuk ngambil foto. Cukup bagus ya. Lalu kita lanjut, kita ke bagian bawahnya. Ke bagian bawahnya ada tulisan Polaroid Lens Camera, ini juga stiker by the way. Dan aku suka satu detail di bawah kanan sini, ada satu bata yang timbul, sedangkan di bagian kiri nggak ada. Dan benar, kamu benar tebaknya, ini kalau di kamera yang asli itu bisa dipencet supaya bagian depan sini itu bisa turun. Di bagian depan sini bisa dibuka dan kalau dibuka itu kita bisa masukin foto yang sudah disiapkan. Coba aku ambil dulu. Bentar ya. Ini adalah foto yang sudah disiapkan dari Lego, ada 3 biji dan kita bisa memasukkan ke dalam kamera. Dan saat kita masukkan ke dalam, tombol ini akan berfungsi. Itu adalah suatu fungsi yang menurutku cukup bagus karena sangat fungsional. Bedanya kalau di kamera yang asli kamu bisa masukin 10 negatif sekaligus. Kalau di sini cuma satu persatu. Kalau kita ngobrolin mekanismenya, gimana dia bisa munculin foto, itu sebenarnya cukup simple tapi nggak gampang untuk mendapatkan ide itu menurutku. Jadi dia cuma pakai karet sebenarnya. Jadi kalau udah berapa tahun karetnya kan kamu tahu kan, karet itu elastisitasnya bisa berkurang dengan waktu gitu, menjadi tua istilahnya. Itu nggak akan berfungsi lagi. Harus ganti karet, tapi karet ya bisa di mana-mana lah ya. Cuman kamu harus bisa temuin ukuran yang pas. Karena kalau terlalu besar juga nggak akan bisa berfungsi. Next, kita bisa lihat satu detail lagi yang sebenarnya waktu aku building ini aku nggak tahu nih apa sih gitu. Jadi di bagian sini ada satu lubang kecil. Kalian bisa lihat di jari tengahku sini ada satu lubang kecil. Dan ternyata kalau di kamera yang beneran itu adalah sebuah lubang untuk melihat angka. Yaitu berapa film yang bisa kita pakai di kamera ini. Kalian tahu, seperti aku bilang, atau menurut pengalamanku dulu pernah punya instan kamera, kita bisa sekali masukin film negatif itu ada 10 biji. Jadi kita bisa 10 kali ambil foto atau 10 kali cekrek, dan setelah itu ada kayak countdown gitu, 10, 9, 8, sampai 0. Ya, detail ini jujur buat aku cukup menarik karena desainernya juga melihat
itu sebagai detail yang harus dimasukkan ke replika ini. Di bagian belakang ada 3 seperti piramida. Ini sebenarnya cukup bentuknya bagus karena menyerupai kamera yang beneran. Cuman dia tuh nggak terlalu firm. Jadi dia kayak goyang-goyang gitu. Bahkan kalau ini yang bawah aku tekan, dia akan copot dan aku harus bongkar piramid yang paling belakang untuk bisa pasang yang samping yang copot itu. Jadi aku nggak mau coba di sini. Tapi itu yang sangat disayangkan. Kalau piramid yang bagian kiri, sisi kiri, ini juga bisa goyang-goyang, tapi ini cukup firm. Jadi nggak ringkih, nggak gampang ringkih. Di depan juga gitu, aku nggak tahu kenapa Lego memutuskan bagian yang putih ini, dia juga bisa naik turun atas bawah. Lihat, ini bahkan mudah copot gitu. Well, aku nggak terlalu terganggu sebenarnya, karena jarang banget dicopot, dan waktu yang hitam di bawah ini nempel ke atas, bisa ceklek gitu, dia nggak terlalu bisa turun ke bawah. Tapi kalau yang bagian hitam ini diturunin, yang putih tuh sangat banget bisa ke bawah gitu, naik turun. Kalau yang belakang aku masih bisa ngerti karena dia mungkin karena bentuknya piramid, mungkin juga mau kayak menghemat biaya bata plastik mungkin. Bisa juga, I don't know. But itu menurutku satu minus point dari aku. Ansonsten, yang bawah ini juga cukup firm, cukup bagus juga, cukup solid. Dan dengan ukuran 1:1, ukurannya cukup sama dengan yang asli. Dan kita juga nggak lupa untuk bahas satu tempat kecil ini yang berwarna putih, yang warna-warni ini juga dengan tulisan Polaroid. Time Zero Super Color SX70 lens film. I really like it. Ini sangat simple. Ada lubangnya, kita bisa masukin 3 foto yang dari Lego. Aku suka karena bagian ini bukan stiker. Ini dicetak di batu atau di bata plastiknya langsung, dan kualitasnya jauh lebih bagus daripada pakai stiker. Well, ini Geschmackssache atau selera sih sebenarnya, tapi aku cukup suka. Dengan warna-warna ini juga sama dengan warna dari kamera yang sudah kita lihat. Kecuali warna merah. Warna merahnya nggak ada di sini dan di kamera ada. Lalu aku mau bahas juga 3 foto yang sudah disediakan. Ini cukup tebel, mungkin sekitar 2 mm tebelnya, 1-2 mm. Di belakangnya juga hitam, menyerupai negatif yang kalau beneran keluar dari kamera instan kamera kan juga ada negatif seperti ini. Jadi memberikan kesan kalau ini kamera berfungsi gitu. Lucu juga sih. Oke, next aku mau bahas tentang gimana pengalamanku dalam membangun set ini. Sebenarnya cukup mudah untuk dibangun, kan ada instruksinya cukup jelas dari Lego. Bagus banget. Kadang menurutku juga terlalu lambat karena beberapa hal kayak bisa di skip, langsung aja kasih tunjuk gitu, nggak usah diputer-puter. Untuk waktu membangunnya sendiri aku menghabiskan sekitar 2,5 jam untuk set ini. Cuman aku nggak terlalu dedicated gitu, jadi aku sambil ngurusin 1-2 hal juga. Cuman sekitar 2,5 jam. Mungkin kalau aku cukup cepat bangunnya, kamu bisa 1 jam sampai 1,5 jam. Karena aku bangun ini bukan dari plastik yang dari Lego gitu. Kalau dari Lego langsung, kalau baru, kamu kan dapat beberapa plastik yang sudah ada nomornya, 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Dan kamu bukanya per nomor berurutan gitu, satu persatu, itu pas banget dengan instruksi yang ada. Cuman Lego ini, set yang ini sudah sempat dibangun. Dan karena aku mau coba review, aku mau coba bangun ulang, jadi aku bongkar, jadi nggak ada nomornya, jadi aku harus cari satu persatu dari sekian banyak, itu juga cukup memperlambat. Oke, kesimpulannya adalah Lego ini cukup menyenangkan saat dibangun, cukup cepat juga, nggak terlalu lama, sekitar 500 parts juga, dan hasilnya cukup bagus sesuai dengan kamera yang asli. Detail-detailnya juga ada, warnanya juga pas banget, bahkan warna kecil-kecil, aksen warna yang biru, merah, kuning, dan seterusnya. Urutannya pun juga sama. Aku sangat apresiasi kepada Lego dan kepada desainernya. Dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa
follow, kamu bisa subscribe, kamu bisa komen Lego apa yang kamu pengen aku bahas. Atau kalau kamu punya ide-ide lain, kamu punya tambahan review, kamu bisa tulis aja di komen. Dan terima kasih udah nonton. Bye-bye.